Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina wa nabiyina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad amma ba'du. Dan sahabat semuanya yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjutkan belajar membaca kitab Hasyi'anatut Thalibin terhadap Fathul Mu'in Al-Juz'us Tsani. Alhamdulillah sudah di halaman 5. Qala al-musannifu wa syarihu al-muhasyi rahimahumullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihim fid dharaini. Amin ya rabbal alamin. Wal jama'atu fi maktubatin li zakarin bi masjidin afdalu. Bermula berjamaah pada salat fardu maktubah untuk laki-laki di masjid itu lebih utama. Bermula berjamaah pada salat maktubah, pada menunaikan salat maktubah maksudnya untuk laki-laki khususnya di masjid itu lebih utama. Artinya di masjid ada jamaah, di rumah atau di tempat lain juga ada jamaah. Itu berjamaah di masjid lebih baik. Perbandingannya sama-sama ada jamaah. Naam in wujidat fi baitihi faqat fahuwa afdal. Naam jika didapati akan dianya jamaah di rumahnya saja, maka dianya rumah itu lebih utama. Kalau jamaah cuma ada di rumah, di masjid enggak ada. Nah ini. Kalau kita ke masjid sholat sendiri, kalau di rumah berjamaah. Nah ini di rumah lebih utama. Ini yang pokok dasar. Kita lihat ini hasyiahnya. Qauluhu wal jama'atu fi maktubatin li dzakarin bi masjidin afdalu. Wa dzalika li khabari sallu ayyuhan nas fi buyutikum. Fa inna afdalas salati salatul mar'i fi baiti illa al maktubata. Bermula demikian lebih utama jamaah di masjid daripada jamaah di tempat lain. Karena ada hadis Nabi yang bunyinya sallu. Salatlah kamu wahai manusia fi buyutikum di rumah-rumah kamu. Salat di rumah-rumah kamu. Anjuran pertama. Fa inna afdalas salat. Karena seutama-utama salat itu salatnya seseorang di rumahnya. Illal maktubata. Kecuali maktubah. Artinya kalau salat fardu itu lebih baik jamaah di masjid. Walaupun di rumah juga ada jamaah. Artinya, fahiyya fil masjidi afdalu. Maka dianya jamaah di masjid itu lebih utama dibanding dengan jamaah di tempat lain. Perbandingannya sama-sama jamaah. Kenapa lebih baik jamaah di masjid? Li'annahu mustamilun ala syarafi wa kasratil jama'ati ghaliban wa idhari syi'ari. Li'annahu karena masjid itu, kembali ke masjid, karena masjid itu mustamilun, melengkapi ia di atas kemuliaan. Maksud melengkapi di atas kemuliaan, tentu beda kemuliaan masjid dengan rumah. Karena masjid itu mengandung ia atau melengkapi ia di atas kemuliaan wa kasratil jama'ati ghaliban, di atas banyaknya jamaah pada kebiasaan dan di atas zahir syiar. Jadi kalau di masjid itu masjid tempatnya lebih mulia, jamaahnya biasanya lebih banyak. Kemudian sekaligus juga mentampakkan syiar. Kalau salat di rumah semuanya kan nggak ketahuan. Orang lain yang baru masuk kampung tersebut nggak tahu kalau itu kampung muslim, nggak kelihatan syiar sholatnya. Wa kharaja bidzakari almar'atu. Tadi wal jama'atu fi maktubatin lidzakarin. Lidzakarin khususnya untuk laki-laki. Wa kharaja bidzakari. Keluar dengan perkataan zakar oleh perempuan. Fa innal jama'ata laha fil baiti afdalu minha fil masjidi. Maka sesungguhnya berjamaah bagi si perempuan di rumah itu lebih baik daripadanya jamaah di masjid. Nah, kalau perempuan di masjid ada jamaah, di rumah ada jamaah. Lebih baik di rumah. Nah, kalau di rumah nggak ada jamaah, di masjid ada jamaah, nah itu kan beda lagi kan. Kalau dibandingkan antara ada jamaah dan tidak. Nanti kita lihat. Kenapa kalau perempuan lebih baik berjamaah di rumah daripada berjamaah di masjid? Li khobari, karena ada hadis la tamna'u nisa'akumul masjidah. Jangan engkau melarang akan wanita-wanita kamu akan masjid. Jangan dilarang wanita pergi ke masjid. Enggak apa-apa, di zaman Nabi juga wanita pada sholat di masjid. Wa buyutuhum khairul lahunna. Nah, ujung hadis. Dan bermula rumah mereka itu lebih baik untuk mereka. Kalau ke masjid boleh. Nah, tapi kalau di rumah lebih baik. Artinya kalau di masjid ada jamaah, di rumah juga ada jamaah. Perempuan lebih baik berjamaah di rumah. Nah,
Naam, kendati pun demikian. Ini kecuali kepada tadi. La tamna'u. Janganlah engkau melarang akan wanita-wanita kamu akan masjid. Jangan larang perempuan ke masjid. Biarkan perempuan ke masjid. Tapi ini ada pengecualiannya. Ini na'am. Ini pengecualian di la tamna'u nisa'akum. Yukrahu li zawatil hayati hudural masjid ma'ar rijal. Kendati pun demikian dimakruhkan bagi orang-orang yang mempunyai hay'ah. Bagi perempuan yang punya hay'ah. Maksudnya perempuan yang cantik lah, menarik kan. Nah, ini takut menggoda orang lain. Walaupun sebenarnya kalau ke masjid tentunya hati kita harus dibersihkan terlebih dahulu. Nah, kendati pun demikian dimakruhkan lizawatil hayat bagi perempuan-perempuan yang punya hayat, punya daya tarik, yang cantik segala macam. Kenapa dimakruhkan hudural masjid? Hudurul masjid akan menghadiri masjid ma'arijal bersama laki-laki. Nah, maksudnya makruh hadir ke masjid yang di masjid itu nanti ada laki-lakinya. Kenapa? Alasannya lima fi sahihaini karena apa yang ada dalam dua yang sahih. Ada hadis an Aisyah radhiyallahu anha dari Aisyah radhiyallahu anha annaha qalat sesungguhnya Aisyah itu berkata iya. Lau anna Rasulullah. Kalau seandainya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ra'a ma ahdasan nisa melihat ianya Rasul akan ma yang diadakan oleh wanita lamana'ahunnal masjidah. Sungguh melarang ianya Nabi akan mereka akan masjid. Nah, kama muniat nisa Bani Israel sebagaimana yang dilarang akan wanita Bani Israel. Ini kata Sayyidatuna Aisyah. Andaikan Rasulullah tahu atau melihat apa yang diadakan oleh wanita, tingkah wanita, Nabi pasti akan melarang wanita ke masjid. Sebagaimana wanita-wanita Bani Israel dulu dilarang. Nah, tapi apakah ini menunjukkan Nabi tidak tahu tingkah wanita? Tentunya Nabi. Makanya Nabi membolehkan wanita ke masjid. Cuma kalau menurut pendapat Sayyidatina Aisyah ini, Nabi tidak melarang wanita karena Nabi nggak tahu. Ya, tentunya Nabi lebih tahu kan, karena Nabi sebagai sahib syariah. Nah, dan Sayyidatina Aisyah juga di kemudian hari kan sampai memimpin peperangan ya dalam perang Jamal ya. Panjang cerita. Walima fi dzalik, nah ini alasan logikanya. Kenapa kalau wanita itu apa namanya? Cantik, tapi cantik kan relatif ya. Susah untuk mengukur kecantikan. Ada orang yang cantik menurut satu orang, nggak cantik menurut orang lain. Jadi secara umum pada dasarnya wanita sunnah ke masjid, kecuali kalau wanita itu zawatil hay'ah. Zawatil hay'ah kita artikan menarik. Dan alasan kedua, lima fizalik. Karena apa yang ada pada demikian keluar wanita ke masjid min khawfil fitnah. Dari dikhawatirkan terjadi fitnah. Fitnah di sini maksudnya dia yang tergoda atau orang lain yang tergoda karena dia. Tapi kalau bisa dihindari seperti masjid punya pintu yang berbeda untuk wanita, punya pintu khusus. Kemudian antara wanita dan laki-laki juga dipakaikan tabir ya kan. Ya, kelihatannya aman. Wa ibaratu syarhi Syekh Ramli bermula ibarat syarah MR, syarat Syekh Ramli ini. Di sana beliau menulis yukrahulaha, dimakruhkan baginya ail mar'atu, dimakruhkan bagi perempuan. Yukrahulahu ail mar'ati, dimakruhkan baginya ail perempuan huduru jama'atil masjid akan menghadiri jamaah masjid. Ingkanat mustahatan, jika ada ianya wanita itu yang dirindukan, disukai orang, cantik, tampil beda. Walau fi siyabi badlatin, walaupun ada ianya perempuan dalam pakaian yang bazlah, pakaian yang biasa aja. Au ghaira mustahatin wa biha syai'un minaz zina. Nah, ini ghaira mustaha kita atah pada mustaha. Dimakruhkan bagi wanita akan hadir jamaah masjid jika ada ia pertama disukai atau tidak disukai. Tapi wabiha di wanita itu ada sesuatu dari hiasan. Dia orangnya biasa-biasa aja, cuma banyak hiasannya yang bikin menarik orang ya. Nah, itu makruh juga. Au ar-raihit thayyibi. Nah, atau jika ada ianya wanita itu tidak mustahah, tetapi di wanita itu ada sesuatu dari raihit thayyib, dari bau yang wangi. Ya. Parfumnya terlalu wangi.
Menarik. Walil imami au naibihi man'uhunna hina idzin. Dan boleh bagi imam atau penggantinya imam, sabit bagi imam dan penggantinya imam itu melarang mereka wanita ketika itu. Ketika itu wanita suka memakai perhiasan, menampakkan perhiasan, memakai parfum-parfum yang berlebihan ke masjid, imam masjid atau naib imam boleh melarangnya. Kamalahu man uman tanawala zarihin karihin min dukhulil masjid. Sebagaimana sebagaimana sabit baginya imam itu melarang orang-orang yang menggapai ia zarihin. Sebagaimana yang sabit baginya imam itu melarang orang-orang tanawala yang mengambil ia, memakan ia zarihin karihin akan sesuatu yang memiliki bau yang busuk min dukhulil masjid, dari masuk masjid. Sebagaimana imam juga boleh melarang orang yang baunya tidak sedap, apa karena makanannya bau atau karena badannya bau mungkin. Boleh imam melarangnya dari masuk masjid karena mengganggu orang lain juga, jamaah yang lain. Makanya Nabi menganjurkan kalau kita mau berjamaah mandi pakai minyak wangi. Wa yuhramu alaihinna bighairi izni waliyin. Diharamkan akan dianya ke masjid ya. Yuhramu naib fa'ilnya hudur. Diharamkan akan dianya hadir jamaah masjid kepada mereka perempuan bighairi izni waliyin, dengan tanpa izin walinya, tanpa izin orang tuanya, misalkan seorang anak perempuan, au halilin, atau tanpa izin halil yang halal, tanpa izin suaminya, au saidin, atau tanpa izin sayyidnya kalau dia budak, au huma fi ammatin mutadzawiyatin, atau tanpa izin keduanya pada budak yang menikah. Seorang wanita budak yang menikah, dia perlu kepada izin suami, izin tuannya juga kalau mau ke masjid. Nah, diharamkan akan dianya hudur masjid kepada mereka perempuan tanpa izin wali, tanpa izin halil suami, tanpa izin said, atau tanpa izin keduanya said dan halil. Nah, said dan suami pada budak yang menikah. Jadi budak itu berarti dia harus tunduk ke suami juga ke tuannya. Nah, wa ma'a khasyati fitnatin minha. Ini masih diharamkan akan dianya hadir jamaah baginya perempuan, di atasnya perempuan, bersama takut fitnah darinya perempuan atau di atasnya perempuan. Kalau dia khawatir dia bisa mengganggu orang lain atau orang lain yang terganggu karenanya, fitnatin minha, dia yang mengganggu orang lain, alaiha, orang lain yang mengganggu dia, haram juga ke masjid. Qauluhu na'am tadi ya. Tadi di atas jamaah salat fardu untuk laki-laki di masjid lebih baik daripada di jamaah di rumah. Naam, kendati pun demikian, in wujidat ail jama'atu, jika didapati akan dianya jamaah. Wa qauluhu, dan ucapan syarih fi baitihi saja, faqat, di rumahnya saja. Ai min ghairi wujudiha fil masjid, dari ketiadaan wujudnya jamaah di masjid. Di masjid enggak ada jamaah, di rumah ada jamaah. Kalau salat di masjid sendiri, salat di rumah ada jamaah. Nah, itu wa qauluhu, dan bermula ucapan syarih fahuwa afdalu ay fal baitu afdalu minal masjid. Maka bermula rumah itu lebih utama dari masjid. Nah, artinya dibandingkan salat sendiri di masjid sama jamaah di rumah, lebih baik di rumah ini. Wal muradu, bermula yang dimaksud itu anna sholata ma'al jamaati fil baiti afdalu minas sholati fil masjid ma'al infirad. Bermula yang dimaksud itu bahwa sungguh salat bersama jamaah di rumah itu lebih baik dari salat di masjid bersama infirad. Di masjid sendiri, di rumah berjamaah. Walaupun nanti di sini ada khilaf ini. Nanti ulama ada yang berpendapat di rumah berjamaah, di masjid sendiri lebih baik lebih baik di masjid. Ada nanti pendapat. Cuma di sini pendapat yang pertama lebih baik di rumah kalau berjamaah, kalau di masjid sendiri. Wadzalika li khabari, bermula demikian itu karena hadis salatul rajuli ma'ar rajuli azka min salatihi wahda. Bermula salat laki-laki bersama laki-laki itu lebih bersih daripada salatnya laki-laki wahda, hal keadaan laki-laki itu sendiri. Ini hadis ini umum. Jadi salat berdua, seorang laki-laki bersama laki-laki lain, berarti kan berjamaah. Salat berdua itu lebih bersih daripada salat sendiri, tanpa melihat tempat dan waktu. Di sini umum, artinya makin berdua lebih baik daripada sendiri, bertiga lebih baik dari berdua, berempat lebih baik dari, dan seterusnya. Wa salatuhu ma'a rajulaini azka min salatihi ma'a rajul. Bermula salatnya laki-laki bersama dua laki-laki itu lebih bersih
dari sholatnya laki-laki bersama laki-laki. Sholat bertiga lebih baik dari berdua. Wa makana aksara fa wahabu ilallah ta'ala. Dan berulama yang ada ianya ma itu lebih banyak, maka bermula dia ma itu lebih suka kepada Allah Ta'ala. Makin besar jamaahnya makin bagus. Dikecualikan nanti jamaah yang besar mungkin imamnya ahli bid'ah dan lain, nanti ada pembahasannya. Rawahu Ibnu Hibban, meriwayatkan akan ini hadis oleh Ibnu Hibban, wa sahhahu, mentasihkan oleh mereka para ulama akan ini hadis. Jadi alasan pertama lebih baik sholat di rumah berjamaah daripada sholat di masjid sendiri. Yang pertama karena hadis ini. Nabi menyatakan sholat berdua lebih baik dari sholat sendiri. Alasan kedua, walima ya'ti min annal fadilatal muta'alliqata bi nafsil ibadati afdalu minal fadilatil muta'alliqati bi makaniha au zamaniha. Dan karena ma yang akan datang ianya ma. Karena ada alasan yang akan dijelaskan di luar nanti, dari bahwa sungguh keutamaan yang terhubung ianya keutamaan dengan diri ibadah, itu lebih utama dari keutamaan yang terhubung dengan tempatnya ibadah atau waktunya ibadah. Keutamaan yang berkaitan dengan ibadah itu sendiri lebih utama diperhatikan daripada keutamaan yang menyangkut dengan tempat. Kalau kita ke masjid tempatnya bagus, tapi nggak ada jamaahnya. Di rumah tempatnya kurang bagus. Masuk kurang bagus ini kurang fadilah kalau di rumah. Kalau masjid kan ada fadilahnya, bisa i'tikaf segala macam. Tapi di rumah berjamaah itu lebih didahulukan fadilah yang berkaitan dengan sholat, yaitu jamaah itu sendiri. Wa kadza law kanat fihi aksaru minha fil masjidi ala ma'tamadahul azra'i wa ghairuhu. Demikian pula lebih baik sholat di rumah. Lau kanat fihi, jikalau ada ianya jamaah, fihi di rumah, aksara itu lebih banyak minha darinya jamaah fil masjid. Ala ma'tamadahu, di atas ma yang berpegang akan jamaah oleh Syekh Azra'i dan lainnya Azra'i. Ini beliau akan berbeda. Demikian pula lebih baik sholat di rumah berjamaah, jikalau ada yang jamaah di rumah, itu lebih banyak darinya jamaah di masjid. Di masjid ada jamaah, di rumah ada jamaah, tapi jamaah di rumah lebih banyak daripada di masjid. Ini masjid aneh, nggak ada orang. Nah, ini menurut pegangan Syekh Azra'i dan lainnya Azra'i lebih baik sholat di rumah. Di mana pendapat ini nanti banyak ditentang oleh para ulama. Ini ada. Qala Syekhuna, berkatalah oleh Syekhuna. Ibnu Hajar berkata, wal aujahu khilafu. Bermula pendapat yang aujah, yang lebih berwajah, yang lebih didukung oleh dalil khilafuhu, itu khilafnya ma'tamadahu al-Azra'iyu. Bermula yang kuat, itu sebaliknya pendapat Syekh Azra'i. Di rumah jamaahnya banyak, di masjid jamaahnya sedikit, tetap lebih baik di masjid. Nah. Ini. Wa kadza law kana wa kadzalikal jama'atu fil baiti afdalu. Demikian pula jamaah di rumah lebih utama bila ada ianya jamaah dalamnya rumah lebih banyak minal jamaati dari jamaah di masjid, lil khabaril mutaqaddam, karena hadis di atas tadi makin banyak jamaah makin bagus. Ya. Wa yustasna min dzalikal masajidus salah satu. Dikecualikan dari demikian jamaah di rumah banyak lebih baik daripada jamaah di masjid yang sedikit. Distisnakan dari demikian akan al-masajidus salah satu, akan 3 masjid. Masjid Nabi, Masjid Haram, Masjid Palestina. Fa innal jama'ata fiha, maka sesungguhnya jamaah dalamnya 3 masjid walau qallat, sekalipun sedikitnya jamaah itu afdalah, itu lebih afdal. Bahkan qalal mutawali, bahkan berkatalah oleh Syekh Mutawali, innal infirada fiha afdalu minal jama'ati fi ghairiha. Bahwa sungguh salat sendiri di 3 masjid, salat sendiri di 3 masjid itu lebih utama daripada berjamaah pada lainnya 3 masjid. Kalau masjid 3 itu kan nggak bisa dibandingkan. Nah, begitu. Qauluhu ala ma'tamadahu, di atas ma yang berpegang akan nyama oleh Syekh Azra'i. Raji'un itu yang kembali 5 ba'da kadza. Jadi yang menjadi khilaf sesudah kadza doang. Ya, wa kadza. Demikian pula lebih baik jamaah di rumah, jikalau di rumah lebih banyak jamaahnya dari di masjid. Nah, ini yang menurut pendapat Syekh Azra'i. Wal aujahu khilafu, pendapat yang aujah itu menyalahinya pendapat Syekh Azra'i. Khilafu ma'tamadahul Azra'iyu. Bermula pendapat yang kuat itu sebalik ma yang berpegang akan nyama oleh Syekh Azra'i. Apa yang Syekh Azra'i pegang? Wahwa dia nyama
ma'tamadahul Azra'iyu annaha fil masjidi, bahwa sungguhnya jamaah di masjid walau qallat wahwa, dan dianya sebalik. Dianya sebalik ma yang berpegang akannya ma oleh Azra'i. Nah, kalau Syekh Azra'i menyatakan jamaah di rumah banyak lebih baik daripada jamaah di masjid yang jamaahnya sedikit. Pendapat yang kuat sebalik pendapat Syekh Azra'i. Wahwa, dan dianya khilaf. Yang sebalik pendapat Azra'i itu annaha fil masjidi walau qallat. Sesungguhnya jamaah di masjid sekalipun sedikitnya jamaah itu lebih utama darinya jamaah di rumah. Wa in kasurat, sekalipun banyaknya jamaah ini. Sebalik pendapat Syekh Azra'i atau pendapat yang didukung oleh Syekhuna Ibnu Hajar, jamaah di masjid walaupun sedikit tetap lebih baik daripada jamaah di rumah walaupun banyak. Kenapa? Wazalika li'anna maslahata talabiha fil masjidi tarbu ala maslahati wujudiha fil bait. Alasannya bermula demikian itu karena kemaslahatan tuntutannya jamaah di masjid itu tarbu. Itu lebih meningkat. Nah, ianya kemaslahatan di atas kemaslahatan wujudnya jamaah di rumah. Jamaah sedikit di masjid, di rumah banyak, tetap lebih baik di masjid. Kenapa? Karena kemaslahatan dianjurkannya berjamaah di masjid itu lebih banyak. Ianya kemaslahatan di atas kemaslahatan wujudnya jemaah di rumah. Banyak keutamaan, kemaslahatan kalau kita sholat di masjid. Paling kurang bisa bertemu dengan saudara yang berbeda kan. Kalau di rumah kan biasanya keluarga semua. Nah, itu alasannya. Wali anna atina asyari'i bi ihya'il masajid. Jadi aksaru dan karena perhatian syari'. Li'anna tina asyari, karena perhatian agama untuk menghidupkan masjid-masjid. Menghidupkan masjid di sini maksudnya memakmurkan masjid dengan ibadah. Itu aksar lebih banyak. Agama akan menganjurkan supaya masjid dimakmurkan. Walaupun ada juga anjuran rumah dimakmurkan juga. Cuma rumah dimakmurkan dengan baca Quran, dengan sholat sunnah kan. Titik. Walau ta'aradat fadilatus salati fil masjidi wal huduri kharijahu quddima fi ma yadharu. Jikalau bertentanganlah oleh fadilah salat di masjid. Jikalau bertentanganlah oleh fadilah salat di masjid dan oleh al-huduri, oleh fadilah hadir di luarnya masjid. Quddima niscaya didahulukan pada ma yang zahiriyah. Niscaya didahulukan akan dianya hudur. Naib fa'il kudima kembali ke hudur. Jikalau bertentanganlah oleh fadilah sholat di masjid. Ini kelihatannya. Jikalau bertentanganlah oleh fadilah sholat di masjid. Dan oleh fadilah hudur di luarnya masjid. Ini hudur sepintas dulu ya. Kalau bertentangan fadilah sholat di masjid. Ini kalau kita sholat di masjid nggak ada jamaah kelihatannya. Di masjid nggak ada jamaah. Tapi ada fadilah masjidnya, tempatnya. Jikalau bertentangan, berbenturan fadilah sholat di masjid. Kalau kita sholat di masjid, fadilah masjidnya ada. Tapi nggak ada jamaah. Wal huduri. Dan bertentanganlah oleh fadilah hadir di luarnya masjid. Kalau di luarnya masjid ada jamaah. Ini pemahaman pertama. Salat di masjid, masjidnya mulia, jamaahnya nggak ada. Kalau di luar masjid, hudur. Maksud hudur jamaahnya, jamaahnya ada. Qudima niscaya didahulukan akan dianya hudur. Kita dahulukan ada jamaah yang di luar masjid. Kalau begini cara kita pahami, hal ini sudah kita pahami di atas. Yaitu di masjid sholat sendiri, di rumah berjamaah lebih baik. Nah, di rumah berjamaah, ini kan sama. Nah, makanya di sini ada dua pemahaman, nanti beliau protes. Itu penjelasan pertama. Bertentangan fadilah sholat di masjid, fadilah tempat. Ke masjid nggak ada jamaah, tempatnya mulia. Di luar masjid ada jamaah. Lebih baik di luar masjid berjamaah. Kalau penjelasannya seperti itu, ini penjelasan yang sudah kita pahami di atas. Di atas tadi kan. Nah, berarti penjelasan kedua, bertentanganlah oleh fadilah sholat di masjid. Dan fadilah hudur di luar masjid. Hudur
kita artikan penjelasan satu lagi, maksudnya hudur hati, khusyuk. Di masjid, enggak khusyuk. Di luar masjid, khusyuk. Didahulukan khusyuk. Pada ma yang zahirnya mah. Kenapa? Li'annal fadilatal muta'alliqata bidzatil ibadah aula min fadilatil muta'alliqati bimakaniha au zamaniha. Karena fadilah yang terhubung ia dengan zat ibadat, itu lebih utama dari fadilah yang terhubung ia dengan tempatnya ibadat atau zamannya ibadat. Nah, makanya perlu kita baca hasyiah nih. Karena di sini terjadi sedikit Kita baca dulu. Qauluhu walau ta'aradat. Jikalau berbenturanlah oleh fadilah salat yang di masjid dan fadilah hadir di luarnya masjid. Itu bermula ucapan syarih walau ta'aradat itu. Al-mutabadaru minasyaki annal murada minal huduri hudurul jamaah kharijal masjid. Itu bermula ucapan syarih walau ta'aradat itu bermula yang tersegera dipahami. Yang tersegera dipahami dari siyak kalam, bahwa sungguh yang dimaksud dari kata hudur itu hudur jamaah. Karena di sini kan sedang membahas jamaah. Berarti hudur di sini maksud kita hadir jamaah. Walaupun ada juga penggunaan hudur hati, khusyuk. Nah ini, bertentanganlah oleh fadilah salat di masjid dan fadilah hadir. Hadir apa? Hadir jamaah. Nah, itu maksudnya. Bermula ucapan syarih walau ta'aradat itu bermula yang tersegera masuk ke pikiran kita dari siyak kalam di luar, bahwa sungguh yang dimaksud dari hudur itu hudur jamaah kharijal masjid, di luar masjid. Kalau begitu, kalau hudur di sini hudur jamaah, jadi makna bagaimana? Fayakunul makna, maka jadilah makna itu, maka adalah makna itu ta'aradat fadilatul masjidi wa huduril jamaah. Bertentanganlah oleh keutamaan masjid dan keutamaan hadir jamaah kharijahu, di luar masjid. Nah ini yang bertentangan dua berarti. Di masjid sholat sendiri, fadilah masjidnya utama. Di luar masjid ada jamaah, cuma nggak ada keutamaan tempat. Nah, fa in shalla fil masjidi takunu min ghairi jama'atin. Nah begini perbandingannya. Maka jika sholat ianya seseorang di masjid itu ada ianya sholat dari ketiadaan jamaah. Walakinnahu yahudu fadilatal masjid. Tetapinya seseorang itu yahudu, mendapati ia akan keutamaan masjid. Wa in shalla kharijahu yahudu fadilatal jamaah. Dan jika salatnya seorang di luar masjid, niscaya mendapati ia akan keutamaan jamaah. Walakinnahu tafutuhu fadilatul masjid. Tetapinya seseorang itu luput akannya seseorang oleh keutamaan masjid. Di masjid salat enggak jamaah, ada keutamaan tempat. Salat di luar masjid dapat keutamaan jamaah, enggak dapat keutamaan tempat. Fal muqaddamu hudurul jamaah. Maka bermula yang didahulukan itu hadir jamaah. Ini pemahaman pertama. Tapi pemahaman seperti itu harus ditolak. Wa yuraddu alaihi. Ditolak di atasnya pemahaman anna hadza qad ulima min qawlihi. Bahwa sungguhnya ini itu sungguh telah dimaklumkan akan ini dari ucapannya syarih. Naam di luar. Kalau surah seperti itu, hudur di situ maksudnya hudur jamaah, ini harus ditolak karena hal itu sudah dipahami di atas, nggak perlu diulang lagi. Sebelumnya kita udah dapat nih di depan. Naam in wujidat fi baitihi faqat. Naam tadi di luar. Jika didapati akan dia jamaah di rumahnya saja, maka dianya rumah lebih utama. Di luar kan? Di luar asalnya jamaah di masjid lebih baik. Kecuali di masjid nggak ada jamaah. Yang ada jamaah di rumah. Rumah lebih baik. Kan sama. Nah, makanya pemahaman seperti itu bisa ditolak. Kita ambil pemahaman lain satu lagi. Wa yahtamilu ala bu'din annal murada hudurul qalbi. Dan muhtamil di atas jauh. Dan ada kemungkinan di atas jauh oleh bahwa sungguh yang dimaksud itu hudur hati. Jadi kemungkinan kedua, hudur itu maksudnya hudur hati. Tapi pemahaman hudur di situ kita anggap hudur hati khusyuk jauh. Kenapa jauh? Karena beliau sedang membahas tentang antara jamaah dan tidak. Nah, makanya ibarat di luar atau ittirab. Wa yahtamilu ala bu'din, dan muhtamillah, mungkinlah di atas jauh oleh bahwa sungguh yang dimaksud itu hadir hati. Kalau hudur di luar maksudnya hadir hati, bagaimana maknanya? Wa tufradul mas'alatu fima idza kanat salatuhu fil baiti wa fil masjidi bil jama'ati. Nah,
Dan ditakdirkan akan masalah pada apabila adalah sholatnya seseorang di rumah dan di masjid itu dengan jamaah. Nah, jadi boleh juga hudur di luar, hudur hati. Tetapi masalahnya begini perbandingannya. Nah, ditakdirkan akan masalah, kita sholat di rumah berjamaah, di masjid juga berjamaah. Cuma perbedaannya, jamaah di masjid enggak khusyuk, jamaah di rumah khusyuk. Nah, jadi kita bandingkan sama-sama jamaah. Cuma yang beda khusyuknya, yang mana didahulukan. Nah, itu baru didahulukan khusyuknya. Nah, ini cocok nih kalau begini. Nah, dan ditakdirkan akan masalah pada bila adalah sholatnya seorang di rumah dan di masjid itu berjamaah. Walakinnahu idza shalla fil masjid la yahsulu lahu hudurun wa khusyu'un. Tetapi seseorang itu bila sholat ia di masjid, tidak hasillah baginya oleh hadir, oleh hudur hati dan khusyuk. Wa idza shalla fil baiti, dan bila sholatnya seorang di rumah, yakunu bil hudur, nisi ada yang seorang itu bil hudur dengan khusyuk, dengan hudur hati wal khusyuk dan khusyuk. Fal muqaddamu as-salatu fi ghairil masjid ma'al hudur. Maka bermula yang didahulukan itu salat pada bukan masjid bersama hadir. Nah, dalam kasus seperti ini, di masjid berjamaah, di rumah berjamaah, tapi di masjid enggak khusyuk, di rumah khusyuk, didahulukan salat di tempat yang khusyuk, walaupun bukan masjid. Kenapa? Karena khusyuk itu menyangkut dengan zat ibadah, sedangkan masjid itu menyangkut dengan tempat. Nah ini. Maka bermula yang didahulukan itu salat pada bukan masjid bersama hadir hati. Wa in fatathu fadilatul masjid, sekalipun luput akannya seseorang oleh keutamaan masjid. Kenapa? Li'annal fadilatal muta'alliqata, ini baru cocok alasan. Karena keutamaan yang terhubung ia dengan ibadah, bahwa dianya fadilah yang terhubung dengan ibadah itu hudur hati, itu aula lebih utama minal muta'alliqati, dari fadilah yang terhubung ianya fadilah dengan tempat. Wahya, dianya fadilah yang terhubung dengan tempat, itulah sholat di masjid. Tapi kemungkinan kedua ini juga bisa tertolak. Kenapa? Walakin yuraddu ala hadza annahu sayati tambihu alaihi fi qawlihi. Tetapi ditolak di atas ini pemahaman juga bahwa sungguhnya hal dan sya'an itu sayati tambihu akan datanglah oleh pemberitahuan di atasnya ini fi qawlihi pada ucapannya syarih. Pemahaman kedua, kemungkinan kedua hudur di situ maksudnya hudur hati khusyuk juga harus ditolak juga. Kenapa? Karena masalah khusyuk nanti ada pembahasan khusus. Nah, karena nanti di depan syarih menyatakan walau ta'adzal khusyuk wal jamaah. Jikalau bertentanganlah oleh khusyuk dan jamaah. Nah, fahiya aula, maka dianya jamaah lebih utama. Karena di depan ada pembahasan. Berjamaah khusyuk, enggak jamaah apa namanya? Salat sendiri. Kalau di sini salat sendiri khusyuk. Kalau berjamaah enggak khusyuk, harus diutamakan jamaah. Tapi ini perbandingannya antara khusyuk dan jamaah. Illa ayyuqala, kecuali baru pemahaman kedua tadi enggak perlu dibantah, kecuali bahwa dikatakan innama sayati mafrudun fima idza ta'aradatis salatu munfaridan ma'al khusyuk wa salatu jama'atan bidudihi ta'ama. Nah, kecuali bahwa dikatakan sesungguhnya ma yang akan datang yaitu ditakdirkan pada ma bila bertentanganlah oleh salat sendiri bersama khusyuk dan salat nisbah jamaah tanpanya khusyuk ta'amum. Jadi lebih bagus kita ambil pemahaman kedua. Salat di masjid berjamaah enggak khusyuk, salat di rumah berjamaah khusyuk, sama-sama jamaah. Lebih baik salat di rumah berjamaah. Adapun pembahasan di depan nanti bertentangan antara khusyuk dan jamaah, jamaah lebih diutamakan. Ini kasusnya yaitu salat sendiri khusyuk, salat berjamaah enggak khusyuk, lebih baik berjamaah. Nah ini. Kecuali bahwa dikatakan bahwa sungguh ma yang akan datang yaitu ditakdirkan pada ma bila bertentangan salat sendiri khusyuk bersama salat jamaah tanpa khusyuk. Tahammal, kendala Anda berpikir, kata beliau ya. Maksudnya ibarat di luar ini harus diprotes sedikit, kata Syekh Anah ya. Syekh Bakri. Nah itu dia. Jadi kalau bertentanganlah fadilah solat di masjid. Jadi di sini kita artikan fadilah solat jamaah di masjid. Dan fadilah hudur. Hudur jamaah di luar. Hudur hati di luarnya masjid. Berjamaah juga. Solat di masjid berjamaah enggak khusyuk. Solat di luar masjid berjamaah khusyuk. Kuddima, didahulukan akan dianya hudur pada ma yang zahirinya. Kenapa? Karena fadilah yang terhubungnya fadilah dengan zat ibadah yaitu khusyuk, itu lebih utama dari fadilah yang terhubungnya fadilah dengan tempatnya ibadah,
yaitu masjid atau zamannya ibadah. Kalau zaman ibadah ini belum ada contohnya, nanti kita lihat. Nah, atau contohnya biasa seperti ini. Kalau sholat duha di masjid, kita bisanya di awal waktu duha. Kalau sholat duha di luar masjid, kita bisa sholat sebelum zawal. Karena sholat duha yang lebih bagus itu sebelum zawal. Mendekati zuhur lah, jam-jam 11 misalkan. Nah, ini lebih baik didahulukan yang bersangkutan dengan waktu ibadah, yaitu kita telatkan sholat duha walaupun bukan di dalam masjid. Nah, ini. Wal muta'alliqatu bi zamaniha aula minal muta'alliqati bi makannya. Dan bermula yang terhubung dengan zamannya ibadah itu lebih utama daripada yang terhubung dengan tempatnya ibadah. Qauluhu al muta'alliqatu bi zamaniha aula. Bermula yang terhubung dengan zamannya ibadah lebih utama ilah. Kama idza ta'arada. Sebagaimana apabila bertentangan kepadanya seorang oleh sholat duha di masjid awalan nahari di awal hari. Kalau sholat di masjid di awal hari, bisa sholat duha di masjid di awal waktu. Nah, wa sholatuha kharijal masjid qaribu ruba'in nahar. Nah, dan bermula sholatnya duha di luar masjid itu dekat dari seperempat siang. Kalau sholat duha di luar masjid, bisa agak di ujung waktu duha. Nah, cuma nggak dapat fadilah masjid. Fal muqaddamus sholatu kharijahu, maka bermula yang didahulukan itu sholat di luarnya masjid. Kama taqaddama sebagaimana yang dahulu. Nah, ini titik berarti udah titik ini lain lagi nih sunnah i'adah. Nah, sampai di sini dulu. Semoga ada manfaatnya. Walhamdulillah wal afwa minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.